Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Devina dengan NIM 22053110 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Ekonomi Islam. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi bab pertemuan 10, yaitu menganalisis teori perilaku produsen dalam pandangan Islam. Nah, pengertian produksi menurut Islam yaitu dalam pengertian sehari-hari, produksi diartikan sebagai suatu kegiatan menciptakan barang atau jasa. Dalam ekonomi Islam, produksi didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber daya yang ada di alam. Nah, ruang lingkup produksi menurut Islam itu sendiri mencakup tentang kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi umat manusia. Kegiatan produksi ini mencakup berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industri perdagangan dan jasa. Produksi dalam Islam juga memperhatikan aspek-aspek moral dan etika. Oleh karena itu, produksi dilakukan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Kriteria produksi dalam Islam yaitu harus halal, yaitu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Nah, yang kedua yaitu manfaatnya bermanfaat, yaitu menghasilkan barang atau jasa yang bisa digunakan oleh seluruh umat manusia. Nah, yang ketiga yaitu efisien. Efisien di sini yaitu menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Nah, dan poin keempat yaitu harus adil, yaitu hasil produksi didistribusikan secara adil dan merata. Nah, ada beberapa contoh produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 1. Produksi pertanian yang menghasilkan bahan pangan seperti beras, gandum, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dan untuk kedua, yaitu produksi perkebunan yang menghasilkan bahan baku industri seperti karet, kelapa sawit, dan kopi. Nah, contoh produksi selanjutnya yaitu produksi perikanan yang menghasilkan ikan, produk perikanan, dan lainnya. Yang keempat yaitu produksi peternakan yang menghasilkan daging, susu, dan telur. Nah, untuk produksi industri yang menghasilkan barang yaitu produksi yang menghasilkan kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, alat-alat rumah tangga, dan kendaraan. Untuk poin selanjutnya yaitu produksi perdagangan yang memperdagangkan barang dan jasa. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu produksi jasa seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa transportasi. Untuk produksi ini dilakukan secara dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, akan memberi manfaat besar bagi umat manusia, baik secara material maupun spiritual. Produksi yang halal dan bermanfaat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, untuk poin kedua yaitu menjelaskan tujuan produksi menurut Islam. Produksi menurut Islam ada 3 poin. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan spiritual. Contoh pemenuhan kebutuhan fisik manusia seperti kebutuhan makan dan minum dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Untuk kebutuhan pakaian dapat dipenuhi dengan mengenakan pakaian yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk kebutuhan tempat tinggal dapat dipenuhi dengan memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan kesehatan dapat dipenuhi dengan berobat ke dokter atau puskesmas ketika sakit serta menjaga pola hidup sehat dengan makan makanan sehat. Untuk contoh pemenuhan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan rasa nyaman, aman, dan dipenuhi dengan tempat tinggal dan lingkungan yang aman dan hubungan harmonis dengan orang lain. Untuk kebutuhan spiritual lanjutnya yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang dipenuhi dengan menjalin hubungan dengan keluarga dekat, teman, dan pasangan. Selanjutnya itu ada beberapa contoh pemenuhan kebutuhan fisik dan spiritual manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti seorang ibu memasak makanan sehat untuk keluarganya. Ini merupakan pemenuhan kebutuhan fisik berupa makan dan minum. Dan seorang anak pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Itu merupakan pemenuhan kebutuhan spiritual berupa mencari makna hidup.
Nah, untuk poin selanjutnya, seorang wanita beribadah di rumah ibadah merupakan pemenuhan kebutuhan spiritual berupa rasa aman dan nyaman. Nah, untuk poin kedua dari tujuan produksi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara material maupun spiritual. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara material dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain meningkatkan akses terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja dan meraih kesuksesan. Nah, untuk kedua, yaitu meningkatkan akses terhadap kesehatan. Kesehatan merupakan hal penting untuk menunjang kesehatan masyarakat. Dan untuk ketiga, yaitu meningkatkan akses terhadap pekerjaan. Pekerjaan merupakan sumber penghasilan yang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kelima, yaitu meningkatkan infrastruktur yang baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pembangunan jalan, jembatan, dan transportasi umum. Nah, berikut beberapa contoh dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara material maupun spiritual. Yaitu, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Bantuan sosial ini dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang poin kedua, pemerintah membantu membangun sekolah dan rumah sakit di daerah-daerah terpencil untuk meningkatkan akses masyarakat di daerah tersebut dalam pendidikan dan kesehatan. Nah, untuk poin ketiga dari tujuan dari produksi adalah menjaga kelestarian lingkungan. Nah, poin ketiga, mampu menjelaskan motivasi produsen dalam berproduksi. Motivasi produsen dalam berproduksi dapat diklasifikasikan menjadi 2 poin, yaitu motivasi ekonomi dan motivasi non-ekonomi. Apa itu motivasi ekonomi? Yaitu motivasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam ekonomi Islam, motivasi ekonomi ini juga ditekankan, namun tidak menjadi satu-satunya tujuan produksi. Produsen harus memperhatikan aspek-aspek moral dan etika dalam berproduksi, seperti barang dan jasa yang halal, bermanfaat, efisien, dan adil. Nah, contoh-contoh dari motivasi ekonomi produsen dalam berproduksi yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan secara spiritual. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, baik secara material maupun spiritual. Yang poin ketiga, yaitu untuk mengembangkan usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, untuk motivasi non-ekonomi sendiri, yaitu motivasi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Motivasi ini lebih bersifat pribadi, seperti untuk memenuhi kepuasan pribadi, untuk melakukan ibadah, atau untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, contoh untuk motivasi non-ekonomi produsen dalam berproduksi yaitu 1. Untuk memenuhi kepuasan pribadi seperti mengembangkan hobi atau menunjukkan kreativitas. Nah, untuk kedua, melakukan ibadah seperti memproduksi barang dan jasa yang bermanfaat bagi umat manusia. Yang poin ketiga, memberi manfaat kepada masyarakat seperti memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ekonomi Islam, motivasi produsen dalam berproduksi harus sejalan dengan tujuan produksi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Poin keempat, mampu menjelaskan maslahah formula untuk produsen. Masalah formula untuk produsen itu sendiri merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat maslahah yang diperoleh oleh produsen dalam kegiatan produksi. Maslahah formula ini terdiri dari 2 komponen, yaitu penerapan maslahah formula untuk produsen. Maslahah ini diterapkan oleh produsen untuk mengoptimalkan kegiatan produksinya dengan menerapkan maslahah formula produsen dapat 1. Memastikan bahwa kegiatan produksinya memberikan manfaat yang maksimal baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, mengambil keputusan produksi yang tepat dengan mempertimbangkan aspek-aspek moral dan etika. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara material maupun spiritual. Nah, berikut contoh-contoh penerapan masalah formula untuk produsen. 1. Produsen beras yang memperhatikan aspek-aspek moral dan etika dalam produksinya, seperti menggunakan bahan-bahan yang halal dan tidak mengandung bahan berbahaya. Produsen ini juga memberikan penyuluhan kepada petani agar menerapkan pertanian yang ramah lingkungan. Dengan demikian, produsen ini dapat menghasilkan beras yang bermanfaat bagi masyarakat, baik secara material maupun spiritual.
Produsen kedua yaitu produsen pakaian yang memproduksi pakaian yang halal dan menutup aurat. Produsen ini juga memberikan kesempatan kerja kepada kaum perempuan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, produsen pakaian ini dapat memberikan manfaat yang maksimal baik secara material maupun spiritual. Nah, untuk penerapan masalah oleh produsen akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini karena kegiatan produksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kesimpulannya, ruang lingkup produksi menurut Islam meliputi segala bentuk kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Produksi ini mencakup berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri, perdagangan, barang, dan jasa. Salah satu tujuan untuk produksi adalah untuk pemenuhan keuntungan dan laba, dan ada juga yang non ekonomi seperti untuk hobi atau untuk ibadah. Nah, motivasi ekonomi juga ditekankan namun tidak menjadi satu-satunya tujuan untuk produksi. Produsen harus memperhatikan aspek-aspek moral dan etika dalam berproduksi juga, seperti menghasilkan barang yang halal, bermanfaat, efisien, dan adil.